Sobat Belajar, ketemu lagi sama Kak Mega nih di sini. Nah, pada kesempatan hari ini, hari yang ceria ini, hari yang cerah ini, kita akan sama-sama belajar nih Sobat Belajar. Nah, belajar apa sih Kak? Nih, sebelum kita belajar, Kakak mau ngasih ada 2 gambar nih di belakang Kakak. Pertama ini ada gambar tempe ya Sobat Belajar. Terus di sini ada gambar cabai. Apa sih Kak gambar tempe sama gambar cabai? Terus nanti apa hubungannya sama materi yang mau kita pelajarin? Jadi nih Sobat Belajar, kemarin itu kan sempet ya tempe itu menjadi salah satu hal yang langka gitu, yang gak ada di pasar gitu. Kakak sempat nyari-nyari tempe gitu di pasar, tapi bener-bener susah banget sampai nggak ada satupun yang jual tempe, penjualnya. Katanya sih pada demo karena harga kedelai naik gitu. Nah, selain tempe, akhir-akhir ini juga harga cabai di pasaran juga lagi naik nih Sobat Belajar. Nggak hanya cabai, ini merupakan salah dua contoh doang ya. Sebenarnya banyak loh harga-harga yang sering terjadi kenaikan dan penurunan di pasar. Nah, selain cabai mungkin sekarang ada harga daging gitu ya, daging ayam maupun daging sapi yang naik. Makanya kalau misalkan Sobat Belajar beli-beli makanan gitu di warteg atau di warung-warung makan lainnya, itu biasanya cabenya tuh jadi, sambalnya jadi nggak pedes gitu. Ya itu salah satu faktornya, karena harga cabai sekarang lagi naik di pasaran. Nah, udah pada ngerti kan ya kenapa kemarin tempe sempat sempat susah ditemui di pasaran. Terus kenapa sekarang kita kalau beli-beli makanan tuh kok sambalnya nggak pedes ya? Yaitu karena kedua barang ini pernah atau bahkan sekarang gitu ya masih mengalami kenaikan harga di pasaran. Nah, ngomong-ngomong soal kenaikan harga, itu akan nyambung ke materi yang akan kita pelajari nih Sobat Belajar hari ini. Nah, penasaran ya sih materinya apa? Jadi pada hari ini, pada kesempatan yang ceria ini, kita akan sama-sama belajar nih tentang pasar dan harga. Nah, nanti di situ akan Sobat Belajar bakal ngerti nih kenapa ada 2 gambar ini, terus apa sih kesinambungannya sama materi kita tentang pasar dan harga. Nah, Sobat Belajar jangan kemana-mana, simak terus nanti video kakak yang akan kakak jelaskan untuk Sobat Belajar di rumah. Sobat Belajar, karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Halo Sobat Belajar, nah ini judul materi kita, belanja yuk gitu. Kenapa sih Kak judulnya kok belanja yuk? Nah, ini kita akan ngomongin soal pasar dan ngomongin juga soal harga. Harga di sini yaitu harga yang akan terjadi di dalam sebuah pasar. Tanpa lama-lama langsung aja nih ya kita next slide. Nah, sebelum masuk ke materi, kakak punya motivasi atau semangat nih buat Sobat Belajar di rumah biar makin semangat dan semakin bergairah gitu untuk belajar. Nah, ini ada quotes gitu ya, quotes kata-kata motivasi gitu dari Lenang Manggala. Bunyinya, orang-orang besar tumbuh bersama keputusan-keputusan besar yang diambilnya, bukan oleh kemudahan-kemudahan hidup yang didapatkan. Nah, jadi Sobat Belajar, jangan takut kalau misalkan Sobat Belajar tuh ngerasa, aduh hidup aku kok kayaknya ngerasa tuh susah mulu gitu. Terus kayak belajar tuh kadang misalkan nih mungkin untuk pelajaran-pelajaran tertentu ya, apalagi pelajaran hitung-hitungan gitu, dirasa kok susah banget ya. Jangan takut, karena orang-orang besar, orang-orang hebat itu, mereka itu belajar dari sebuah kesusahan, dari sebuah kesulitan gitu. Nah, tantangannya nih Sobat Belajar, gimana akhirnya Sobat Belajar bisa menjadikan kesulitan-kesulitan itu jadi kemudahan gitu. Kuncinya yaitu Sobat Belajar harus fokus, harus konsisten dan tumbuhkan kenyamanan saat belajar. Karena kenyamanan itu bukan didapatkan, tapi kita yang membentuk gitu. Jadi kalau Sobat Belajar udah nyaman saat belajar, itu bakalan bikin mood Sobat Belajar tuh meningkat gitu. Kalau udah nyaman, moodnya naik, pasti nanti jadi makin semangat belajarnya. Kayak gitu ya. Ingat kata-kata dari Pak Lenang Manggala ini untuk biar bisa meningkatkan semangat Sobat Belajar nih dalam belajar. Oke, kita akan masuk ke materi. Pertama-tama kakak akan menjelaskan mengenai apa itu pasar. Nah, pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, untuk menyepakati harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Untuk menyepakati ini biasanya nanti akan ada tawar-menawar gitu. Nah, mungkin Sobat Belajar sering nih nemenin ibu
atau mama atau bunda ke pasar dan sering lihat nih ibu, mama atau bundanya tawar-menawar sama pedagang ikan, sama pedagang sayuran kayak gitu. Tawar-menawar itu boleh nggak sih Kak? Boleh dong dilakukan di pasar tradisional biar harga yang disepakati, biar harga yang terjadinya harga kesepakatan gitu antara penjual dan pembeli. Kalau misalkan pembeli ngerasa harganya itu masih terlalu mahal, pembeli bisa kok menawar gitu. Sebagai catatan yaitu nawarnya jangan terlalu jauh ya dari harga yang ditawarkan sama penjualnya gitu. Nah, ini ada potret kegiatan tawar-menawar pedagang dan pembeli di pasar tradisional. Selanjutnya, tadi kita udah tahu nih pengertian pasar, tempat atau wadah di mana penjual dan pembeli itu bertemu. Nah, selanjutnya di sini ada namanya unsur pasar. Jadi pasar juga punya unsur-unsur loh Sobat Belajar. Di sini ada 3. Pertama, ada produk yang diperjualbelikan. Yang kedua, ada penjual dan ada pembeli. Dan yang ketiga, ada sarana untuk berdagang. Namanya juga pasar ya. Pasti ada penjual, ada pembeli. Nah, kalau ada penjual dan ada pembeli dan ada kegiatan jual beli, berarti ada produk yang diperjualbelikan. Produknya bisa macam-macam. Contohnya di pasar tradisional kayak gitu kan. Ada sayuran, ada lauk pauk, ada bumbu dapur, dan lain-lain. Nah, kemudian ada sarana untuk berdagang. Maksud sarana di sini yaitu tempat atau wadah untuk berdagang. Kalau pasar tradisional ya berarti pasar tradisionalnya itu sebagai sarana. Nah, kalau misalkan di zaman yang udah modern kayak sekarang nih, kan kita apa-apa udah ngaksesnya lewat internet ya Sobat Belajar. Misalkan Sobat Belajar mau belanja sesuatu, nah apalagi lagi pandemi gini, mungkin rasa khawatir Sobat Belajar untuk keluar rumah, untuk berinteraksi sama orang di luar, itu semakin meningkat ya gitu, semakin tinggi rasa khawatirnya. Nah, jalan pintasnya atau misalkan solusi untuk masalah tersebut, biasanya Sobat Belajar ngakses kayak online shop gitu atau portal-portal belanja online yang ada di HP Sobat Belajar. Kakak yakin pasti di semua HP Sobat Belajar tuh ada tuh aplikasi-aplikasi buat belanja online, ya kan? Nah, biasanya nih akhir bulan tuh sering tuh adanya diskon. Nah, ini contoh e-commerce yang ada di Indonesia. Nah, e-commerce ini juga merupakan salah satu atau salah sekian banyak gitu contoh dari sarana untuk berdagang. Nah, karena dulu kita mungkin kenalnya atau taunya cuman pasar tradisional atau pasar swalayan. Nah, sekarang seiring berkembangnya zaman dan seiring canggihnya teknologi, pasar juga bisa diakses lewat handphone, kayak gitu. Selanjutnya, tadi kita udah ngebahas soal unsur. Nah, ini ada fungsi pasar. Pasar juga punya fungsinya. Ada 3 fungsi di sini nih, yang kakak jabarkan atau kakak akan jelaskan ke Sobat Belajar. Yang pertama sebagai distribusi, yang kedua sebagai pembentuk harga, dan yang ketiga sebagai promosi. Distribusi itu kan saluran atau misalkan dia menyampaikan atau menyalurkan kayak gitu ya, barang dari produsen ke konsumen. Itu namanya kegiatan distribusi. Orang yang melakukan kegiatan distribusi itu dinamakan distributor. Nah, pasar juga punya fungsi nih untuk menyalurkan tadi sebagai pihak ketiga mungkin ya, untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Produsennya itu siapa sih Kak? Produsennya itu bisa PT atau perusahaan atau pabrik-pabrik nih yang dia memproduksi barang dagang untuk akhirnya dinikmati oleh konsumen. Nah, pasar juga nggak pasar barang aja loh, ada pasar jasa. Nah, mungkin kalau pasar jasa itu dengan hadirnya kita mungkin sekarang tahunya nih kalau di perkembangan zaman kayak gini adanya ini ya alat transportasi online. Nah, itu merupakan salah satu pasar jasa kayak gitu. Nah, ini pembentuk harga. Nah, tadi ada kegiatan tawar-menawar. Berarti di situ pasar berfungsi sebagai pembentuk harga Sobat Belajar. Nah, pasar di sini tuh bukan pasar tradisional maupun pasar swalayan ya, tapi sistem pasar yang akan membentuk suatu harga gitu. Nah, di sini sebagai ajang promosi. Nih, ada gambar salah satu contoh ajang promosi. 70% off sale. Wah, biasanya sering kita lihat atau dapetin nih di akhir-akhir bulan ya, pas zaman-zamannya lagi gajian gitu. Pasti banyak banget ajang-ajang promosi. Tujuannya kenapa diadakan promosi? Untuk menarik konsumen supaya semakin sering gitu atau misalkan menarik minat konsumen buat
semakin banyak pembeliannya terhadap barang tersebut, kayak gitu. Nah, tadi kita udah tahu fungsi, sekarang kita akan belajar mengenai jenis-jenis pasar. Jenis pasar dibagi menjadi 4 nih Sobat Belajar. Pasar menurut wujud, pasar menurut jenis barang, pasar menurut luas distribusi, dan yang terakhir yaitu pasar menurut struktur atau organisasi. Nah, keempatnya ini akan masing-masing kakak jelaskan ya di slide selanjutnya. Nah, di sini kita akan melihat ada dua gambar ya di belakang kakak. Ini merupakan dua contoh gambar mengenai pasar menurut wujud. Di sebelah kanan kakak ini ada pasar tradisional, ada kegiatan jual beli atau tawar menawar antara penjual dan pembeli di pasar tradisional. Nah, pasar tradisional ini kita namakan pasar konkret. Pasar konkret tuh apa sih? Pasar yang tempatnya itu tuh tempat bertemu antara penjual dan pembeli itu tuh terjadi secara nyata gitu, secara tatap muka. Jadi penjual dan pembeli ketemu secara tatap muka. Nah, ini biasanya terjadi di pasar tradisional. Nah, ini ya, kakak tulis pasar konkret itu pasarnya nyata. Gitu. Jadi wujud penjual dan pembelinya itu ada, dan maksudnya tuh di sini nyata dalam hal ini tuh penjual dan pembeli itu bertemu secara tatap muka gitu Sobat Belajar. Nah, selanjutnya ada pasar abstrak. Tadi kan nyata, sekarang abstrak, berarti nggak ada wujud dong Kak. Bukan nggak ada wujud, wujudnya ada, cuman nggak kelihatan kayak gitu. Nah, contohnya ini ada nih tempat jual beli online. Nah, ini kan berarti kan penjual sama pembelinya nggak ketemu secara tatap muka ya. Dia bisa melalui aplikasi atau melalui teknologi sebagai mediasinya kayak gitu. Jadi penjual dan pembelinya itu nggak ketemu secara tatap muka. Selanjutnya ada pasar menurut jenis barang. Sebelah kanan kakak ada gambar barang yang dijual di etalase pasar swalayan. Nah, ini merupakan pasar swalayan ini merupakan contoh dari pasar konsumsi. Kemudian di sebelah kiri kakak ada nih IDX atau Bursa Efek Indonesia. Ini merupakan salah satu pasar produksi. Jadi pasar konsumsi itu merupakan pasar yang menjual barang dan jasa untuk kegiatan konsumsi si konsumen kayak gitu. Jadi dia menjual barang dan jasa sebagai penunjang kegiatan konsumsi. Gitu ya Sobat Belajar. Nah, kalau pasar produksi berarti untuk kegiatan produksi. Nah, contoh dari pasar produksi atau barang-barang apa aja sih Kak yang dijual di pasar produksi? Nah, pasar produksi itu dia menjual modal, gedung. Jadi barang-barang yang sebagai penunjang untuk kegiatan produksi gitu. Modal kan merupakan sebuah produksi untuk kegiatan produksi kayak gitu ya. Terus gedung juga, atau bahkan ada hal-hal lain gitu di luar modal dan gedung yang merupakan salah satu faktor produksi. Jadi pasar ini menjual faktor produksi. Nah, kalau Bursa Efek Indonesia itu dia kan menjual saham ya. Nah, saham itu kan merupakan salah satu investasi atau modal bagi beberapa orang gitu. Nah, ini makanya disebut Bursa Efek Indonesia atau IDX ini merupakan salah satu pasar produksi kayak gitu. Nah, kalau pasar swalayan atau pasar tradisional merupakan pasar konsumsi. Begitupun juga dengan pasar-pasar online gitu yang ada aplikasinya di smartphone Sobat Belajar di rumah. Nah, asal dia menjual barang-barang kegiatan konsumsi, pasar itu dinamakan pasar konsumsi. Jadi udah jelas ya perbedaan pasar konsumsi dan pasar produksi. Nah, ini merupakan contoh dari ini ya, jenis barang gitu. Oke, selanjutnya ada pasar menurut luas distribusi. Ada dua gambar juga nih di belakang kakak. Di sebelah kanan ada contoh namanya pasar terapung di daerah Kalimantan. Nah, ini contoh dari pasar setempat. Kemudian di sebelah kiri kakak ada pasar daerah Rumbia. Ini merupakan pasar daerah gitu. Jadi untuk kategori ini, untuk kategori pasar menurut luas distribusi ini, itu tuh jadi dibagi dua lagi, ada pasar setempat dan pasar daerah. Kalau pasar setempat itu biasanya hanya di satu kawasan aja. Contoh tadi pasar terapung ya. Di Kalimantan itu ada namanya pasar terapung. Jadi pasar yang kegiatan jual belinya pakai perahu gitu.
Kan unik ya berarti, karena dia tuh sekelilingnya mungkin ada sungai kayak gitu yang mendukung untuk kegiatan jual belinya pakai perahu gitu. Nah itu cuman ada di wilayah setempat situ aja gitu, nggak semua. Mungkin ada beberapa orang yang beli dari wilayah luar, tapi hanya sedikit gitu biasanya, atau kebanyakan tuh dari warga-warga setempat gitu. Nah bedanya sama pasar daerah itu berarti tingkatannya di atas wilayah setempat ya. Kalau daerah itu biasanya udah mencakup provinsi kayak gitu. Misalkan di Jakarta ada kan, atau misalkan kabupaten atau kota. Nah, itu masuk ke pasar daerah, ini pasar daerah Rumbia gitu. Berarti pasar daerah yang ada di provinsi atau di kota Rumbia ini gitu. Nah, di setiap kota atau provinsi pasti ada pasar daerahnya. Mungkin kalau kita di Jakarta Pusat, contohnya di Rumah Kalangan di Jakarta Pusat ya, ada pasar daerahnya. Kita tuh biasanya kenal sama pasar Senen atau pasar Tanah Abang kayak gitu. Itu kan pasar yang ada di daerah Jakarta Pusat kayak gitu, dan luas cakupannya juga untuk masyarakat di daerah tersebut, di daerah Jakarta Pusat kayak gitu. Selanjutnya ini ada pasar nasional sama regional. Ini masih tadi luas distribusi ya. Luas distribusi berarti luas pembagian gitu, atau misalkan pendistribusian antara konsumen, antara barang dari produsen kepada konsumen kayak gitu. Nah ini ada lagi pasar nasional dan pasar regional nih Sobat Belajar. Kalau pasar nasional berarti kata kuncinya tuh dia se-Indonesia kayak gitu. Jadi perusahaan atau pasar atau misalkan produsen yang menjual barang dan jasa yang cakupannya itu untuk warga negara Indonesia. Nah, ini ada salah satu contoh perusahaan yang kakak kasih gambar ya di sini. Dia ada kata Indonesianya gitu. Berarti konsumennya itu atau customer gitu ya, dia berasal dari seluruh warga negara Indonesia. Nah, selanjutnya di sini ada pasar regional. Kalau pasar regional itu berarti pasar yang ada di satu kawasan regional yang akhirnya regional itu kan berarti satu kawasan yang melibatkan beberapa negara gitu. Nah ini ada contohnya ASEAN. ASEAN ini merupakan salah satu komunitas kayak gitu ya, atau ya ada organisasi gitu, organisasi regional yang akhirnya bisa mempertemukan negara satu dengan negara lainnya. Nah ASEAN ini tuh dia komunitas atau organisasi di bidang ekonomi kayak gitu yang ada di regional. Ini merupakan salah satu contoh dari pasar regional. Nah, selanjutnya di sini ada pasar menurut struktur atau organisasi. Pasar menurut struktur atau organisasinya ada dua Sobat Belajar. Pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Bedanya pasar persaingan sempurna, kenapa dinamakan sempurna? Berarti itu dia persaingannya dilakukan secara sempurna karena ada banyaknya penjual sama pembeli. Kalau ada banyak penjual berarti penjual itu mikir kan ya Sobat Belajar, gimana caranya agar barang yang dia jualkan itu bisa laku, karena pasti banyak penjual lain yang menjual barang dagang sama dengan apa yang dia jual. Berarti persaingannya tuh secara sempurna gitu. Pasti dia muter otak, gimana caranya ya barang dagangan aku tuh laku gitu. Nah kalau tidak sempurna kebalikannya. Tidak sempurna ini berarti jumlah pedagang maupun pembelinya itu tuh bisa dikatakan relatif sedikit dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna. Jadi karena penjualnya relatif sedikit, persaingannya itu tuh nggak dilakukan secara sempurna karena dia mikir si perusahaan itu ya udahlah saingan gue kan atau saingan aku kan juga nggak terlalu banyak kayak gitu. Jadi persaingannya nggak usah dilakukan secara sempurna banget lah gitu. Nah ini ya penjelasan mengenai pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah selanjutnya tadi kita udah ngomong-ngomong soal pasar. Selanjutnya kita sekarang beralih ke harga dalam pasar nih Sobat Belajar. Di sini ada tabel, ada nomor, harga, permintaan, dan penawaran. Nah ini ya penjelasannya saat harga 20.000, permintaannya sejumlah 5, tapi penawarannya sejumlah 25. Kenapa kayak gitu? Nah biasanya di hukum permintaan dan penawaran ini tuh saat harga naik berarti penawarannya itu pasti tinggi, tapi permintaannya itu rendah kayak gitu. Nah karena apa? Karena kan pasti kita sebagai konsumen menginginkan harga yang serendah-rendahnya kayak gitu ya. Sementara sebagai penjual atau pedagang menginginkan harga setinggi-tingginya untuk dijual kayak gitu. Itu udah jadi hukum ekonomi gitu. Nah, ini sementara kita lihat harga paling rendahnya sebesar 8.000. Di harga 8.000 permintaannya meningkat sebesar 25, tapi penawarannya hanya 5 kayak gitu. Nah, hukumnya masih sama yang tadi Kakak jelasin ya.
Selanjutnya di sini ada kurva nih sobat belajar. Tadi udah ada tabel, nah ini ada kurva, namanya kurva keseimbangan harga. Nah, jadi pada kurva ini keseimbangannya ada di titik ini nih sobat belajar. Di titik ketika supply bertemu sama demand, ketika permintaan bertemu sama penawaran kayak gitu. Nah, ini disebutnya E atau equilibrium. Nah, equilibrium itu berarti titik temu antara supply dan demand. Ingat-ingat ya. Nah, coba di tabel ini, equilibriumnya di mana? Yang sekiranya permintaan sama penawaran jumlahnya sama. Adanya di sini ya, di nominal harga 14.000. Karena permintaannya dia sama 15 dan penawarannya juga sama 15 kayak gitu. Nah, ini berarti titik equilibrium pada pasar atau tabel di gambar ini gitu. Pokoknya equilibrium itu kata kuncinya titik temu antara permintaan dan penawaran, di mana jumlah permintaannya sama dan jumlah penawarannya juga sama gitu. Oke, selanjutnya di sini kita akan sama-sama belajar gitu. Kakak akan bantu menjelaskan ke sobat belajar mengenai kebijakan pemerintah untuk mengatur harga pasar gitu. Pastinya pemerintah juga punya andil nih di sini biar ngatur gimana harga di pasar itu nggak terlalu tinggi dan biar ngatur gimana harga di pasar itu nggak terlalu rendah. Kalau terlalu tinggi pasti kan merugikan konsumen ya. Sementara kalau terlalu rendah merugikan produsen, merugikan penjual kayak gitu. Nah, kalau contoh tadi tuh contoh dari tempe. Itu kan tempe itu karena harga kedelainya terlalu tinggi makanya jadi merugikan konsumen ya, merugikan kita gitu sebagai penikmat tempe. Makanya akhirnya pedagangnya tuh pada demo karena harga kedelai terlalu tinggi dan pedagang itu nggak mungkin untuk menjual tempe itu dengan harga yang tinggi kayak gitu, sobat belajar. Nah, di sini ada dua kebijakan pemerintah untuk mengatur harga dalam pasar supaya nggak terlalu tinggi sama nggak terlalu rendah. Ini ada ceiling price dan ada floor price. Oke, di sini sama-sama kita tahu ya. Kalau ceiling itu berarti kata kuncinya biar sobat belajar gampang nih ya ngapalinnya itu tinggi. Kalau floor price itu berarti rendah. Nah, berarti simpelnya atau gampangnya ceiling price ini berarti kebijakan pemerintah yang mengatur biar harga nggak terlalu tinggi gitu. Nah, kalau floor price berarti kebijakan pemerintah biar mengatur harga tuh nggak terlalu rendah. Nah, di sini tuh ada tabel harga eceran tertinggi untuk pupuk bersubsidi tahun 2020. Nah, ini merupakan head atau harga eceran tertinggi, salah satu penerapan atau kebijakan pemerintah dalam hal ceiling price biar mengatur harga di pasaran itu nggak terlalu tinggi. Jadi ada harga maksimalnya ini yang bisa dijual sama pedagang. Misalkan harga eceran tertingginya untuk pupuk ini ada di kisaran 2.300 per kilo. Berarti pedagang nggak boleh menjual di atas harga segini. Nah, kalau floor price berarti kebalikannya. Contohnya kan mungkin pernah ya ada kasus di mana harga tarif ojek online itu sempat terlalu rendah. Itu jadi merugikan drivernya kan ya, kasihan abangnya gitu. Nah, jadi akhirnya pemerintah gimana caranya dia mengatur supaya tarif ojek online itu nggak terlalu rendah. Nah, jadi floor price itu berarti harga minimal, nggak boleh dijual di bawah harga minimal itu gitu, biar nggak merugikan si produsen atau perusahaan. Nah, selanjutnya ada pajak, subsidi, dan menambah dan mengurangi jumlah harga. Nah, sama-sama kita tahu ya sobat belajar, pemerintah itu pasti nerapin pajak. Pajaknya itu ada macam-macam. Ada pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penghasilan, PBB, pajak bumi dan bangunan. Nah, untuk kegiatan pasar dan harga dalam pasar ini, pemerintah itu nerapinnya pajaknya tuh, berarti pajaknya tuh PPN ya. Pajak pertambahan nilai, di mana ada pertambahan nih ketika contohnya sobat belajar belanja di supermarket, pasti nanti di struknya itu ada keterangan PPN-nya sebesar 15% atau sebesar 5% kayak gitu. Nah, itu merupakan kebijakan pemerintah dalam hal pajak gitu. Nah, kemudian subsidi. Subsidi itu bantuan yang pemerintah kasih kepada pedagang atau produsen ketika harga pasarannya itu tuh terlalu mahal. Mungkin pemerintah kayak tadi contoh kasus tempe atau cabai yang mahal di pasaran. Pemerintah bisa nih ngasih subsidi ke petani atau ke
tengkulak-tengkulaknya gitu supaya harga produksinya itu tuh bisa ditekan sedemikian rupa sehingga nanti harga jualnya itu nggak terlalu meningkat. Nah, kemudian di sini menambah dan mengurangi jumlah barang supaya tidak terjadi kelangkaan dalam pasar, kayak gitu. Nah, lanjutnya kita latihan soal yuk. Di sini nomor 1 soalnya, Bursa Efek Indonesia merupakan contoh dari pasar produsen. Pasar produsen merupakan salah satu kategori pasar. A. Pasar menurut wujud. B. Pasar menurut struktur atau organisasi. Yang C. Pasar menurut jenis barang. Yang D. Pasar menurut luas distribusi. Dan yang E pilihan terakhir, pasar persaingan sempurna. Apa ya jawabannya kira-kira? Udah ada kata kuncinya nih. Pasar produsen. Apa ya? Coba kita lihat. Nah, jawabannya pasar menurut jenis barang. Nih kata kuncinya. Pasar produsen. Nah, jenis barang itu kan dibagi 2 ya tadi. Barang produksi sama konsumsi. Nah gitu, jadi ini kata kuncinya. Pasar produsen berarti pasar yang menjual barang-barang produksi. Berarti masuknya ke jenis barang. Kayak gitu ya sobat belajar. Selanjutnya nomor 2. E-commerce merupakan contoh dari pasar A. Pasar nasional. Yang B. Pasar abstrak. Yang C. Pasar konkret. Yang D. Pasar setempat. Dan yang E yang pilihan terakhir merupakan pasar produksi. Jawabannya apa ya? E-commerce tadi tahu kan ya, portal atau aplikasi gitu, belanja online. Nah, e-commerce berarti komersial secara online. Jawabannya yaitu pasar abstrak. Nah, ini pasar nasional nih contohnya ya, PT ini. Kemudian pasar konkret, contohnya ada pasar tradisional atau swalayan. Pasar setempat yang tadi ada pasar terapung, dan pasar produksi ada Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, soal terakhir nih sobat belajar, nomor 3. Harga eceran tertinggi merupakan salah satu contoh kebijakan pemerintah dalam mengatur harga pasar, yaitu apa ya jawabannya? Selling price. Ini ada kata kuncinya ya. Harga eceran tertinggi. Selling itu berarti tinggi. Nah, gimana sobat belajar latihannya? Gampang kan? Pembahasannya juga gampang. Nah, karena sekarang nih belajar itu mudah, sobat belajar. Jadi, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!